kehidupan dunia dan begitu cepat segalanya. Nanti gambaran di akhirat seperti yang kita lakukan di dunia. Berarti kata anak ini adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia, maksud perhiasan itu berarti sesuatu yang apabila dipandang indah, menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Bawangi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim sebagai agenda rutin DKM Masjid Al-Ikhlas. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sekaligus tholabul ilmi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan pertolongan Allah lewat wasilah perantara dari syafaat Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak sekalian, mari kita lanjut alim kali ini, yaitu kajian Fadhilul A'mal dengan referensi kitab Durratun Nasihin sampai halaman 127. Ini adalah sudah menginjak pembahasan bab yang baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al majlisus sadisu wa thalathuna fi bayanid dhimmid dunya wa zawaliha. Ini majlis yang as-sadisu yang ke-6 wa thalathuna dan 30. Jadi majlis yang ke-36 menerangkan fi bayani dhimmid dunya wa zawaliha, menerangkan dalam hal celahnya kehidupan dunia dan begitu cepat segalanya. Jadi
kehidupan di dunia ini, ya, yang kita saksikan adalah apa? Sesuatu yang mencela. Maksudnya cela itu apa? Jelek, buruk. Dan itu semua yang kita saksikan di sekitar kita, bahkan dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Apapun itu jenisnya, namanya dunia itu bukan hanya apa? Bukan hanya yang kita saksikan alam semesta, hal-hal yang Allah limpahkan kepada kita semua, yang Allah titipkan kepada kita semua. Coba kita tengok di sini, diawali dengan surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Ayat tersebut memberikan satu gambaran, satu perumpamaan. Karena dunia ini adalah semuanya perumpamaan untuk nanti kalau sudah di alam akhirat. Yang kita lakukan ini semuanya ini apa? Perumpamaan semua. Nanti gambaran di akhirat seperti yang kita lakukan di dunia. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalaqa bihi nabatul ard fa asbaha hashima tadruhu riha riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Wadrib wadrib, buatlah Muhammad, ini waqal idrib ay if'al, bentuknya fi'il amar, mukhatabnya kepada Nabi Muhammad. Mukhatabnya kepada Nabi Muhammad, dan karena Nabi Muhammad, Al-Quran diwajibkan pada Nabi Muhammad, dan untuk kita semua orang-orang yang beriman, berarti ini seakan-akan Allah ini berbicara dengan kita, orang-orang yang beriman. Wadrib, buatlah lahum bagi mereka masalah hayat di dunia, perumpamaan kehidupan dunia. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat kalian semua, bikinlah satu perumpamaan. Perumpamaan itu yang merupakan kehidupan dunia. Berarti kehidupan dunia yang kita alami, kehidupan dunia yang kita alami seperti ini. Sampai kapan? Sampai nanti dunia itu tutup. Perumpamaan kehidupan dunia digambarkan kamain, seperti air hujan, anzalnahu, yang kami turunkan, minas samai, dari langit. Air hujan diturunkan Allah dari langit, tentunya turunnya ke bumi, ya. Setelah turun ke bumi, fakalato, maka bercampur bihi, air hujan, berkumpul nabatul ardi, pertumbuhan yang ada di bumi. Begitu air hujan sudah turun dari langit, kemudian turun ke bumi, di situ bercampur dengan bumi. Di situ ada tanaman-tanaman semua yang ada di muka bumi. Kalau tanaman yang ada di muka bumi diturun hujan, disiram hujan, apa yang terjadi, Pak? Tentunya tumbuh. Itu apa? Subur, hijau. Baik tumbuhan itu yang tumbuh secara liar maupun tumbuhan yang sengaja ditanam. Tanaman tersebut baik berupa makanan pokok, tumbuhan, dan lain sebagainya, tanaman yang senantiasa dirawat oleh manusia. Begitu suburnya tumbuhan yang ada di bumi karena turunnya air hujan. Itu pun dengan catatan kalau turunnya air hujan itu turun dengan normal, turun dengan normal. Kalau turunnya air hujan tidak normal, coba kalau sekali hujan ini turun berapa jam? 4 jam. Apa yang terjadi di perumahan liar ke langit? Oh kan,
bencana, tanah longsor, banjir di mana-mana. Apa itu, tanaman padi nggak bisa panen, tambah ikan gagal panen juga karena turunnya curah hujan melebihi batas, melebihi kapasitas. Tapi manakala itu turun hujannya normal, itu akan menjadi anugerah, menjadi berkah rahmat buat penduduk ini. Karena air adalah kebutuhan makhluk hidup, baik manusia maupun selain manusia. Kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang ada di bumi, termasuk tanaman dan lain sebagainya, makhluk hidup yang ada dalamnya, fa'asbaha hasiman. Fa'asbaha hasiman, kalau sudah bercampur dengan lama-lama, karena air itu diserap oleh bumi, kemudian diserap oleh sinar matahari, lama-lama air hujan turunnya nggak normal, lama-lama itu bumi kering, tanaman itu jadi kering. Fa'asbaha hasiman, kemudian tanaman tersebut menjadi kering. Karena keringnya tadru berliat ditiup oleh angin, bisa matahari dan lain sebagainya. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kehidupan dunia yang dikatakan alam ini ya kadang subur, kadang kering, kadang enak, kadang nggak enak, kadang senang, kadang susah. Itu memang fitrah kehidupan manusia di bumi ini. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirah. Itu semua adalah ketentuan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihati thawaban wa khairu amala. Al-malu wal banun, al-malu wal banun, al-malu harta benda, wal banun anak-anak, itu zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Berarti harta anak ini adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia termasuk perhiasan itu berarti sesuatu yang apabila dipandang indah, menyenangkan. Harta dan anak merupakan perhiasan dunia bagi siapa? Bagi manusia, bagi kita semua. Karena Allah ciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya diperuntukkan untuk kita semua, untuk manusia, untuk manusia. Namun Allah berikan garis yang diambil yang baik, yang tidak baik jangan diambil, yang kamu makan, yang halal, yang haram jangan dimakan. Di sini ayat tersebut mal dan anak, karena anak adalah termasuk harta benda yang sangat berharga. Karunia Allah yang sangat berharga adalah keluarga, anak-anak kita. Karena dalam gambaran Al-Quran, anak yang Allah titipkan kepada kita, keluarga yang Allah titipkan kepada kita, di samping sebagai perhiasan di dunia, itu arba'atu ahwalin alal aulad fil Quran. Ada 4 posisi anak di dalam Al-Quran. Ada 4 posisi anak yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Yang pertama sebagai apa? Anak yang Allah titipkan kepada kita, qurratu ainin. Apa artinya Pak? Qurratu ainin itu sebagai penyejuk hati, warna hati,
obat hati. Jadi anak adalah apa? Penyejuk hati, tombuh hati. Banyak mungkin apa? Saudara-saudara kita yang sudah menikah sekian tahun belum dikaruniai. Kemudian ada yang baru menikah langsung jadi dokter, berarti ya dokter dua ya. Kadang lebih daripada apa? Malah lebih apa? Bukan hanya dokter, saking dokternya sebelum nikah sudah jadi. Itu saya. Qurratu ainin. Nah, kalimat tersebut seperti doa yang sering kita baca, ya. Sering kita baca dalam sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana, ya Allah jadikan kami. Rabbana hab lana min azwajina, dari istri kami, wa dzurriyyatina, dan keluarga kami, anak itu dijadikan seperti apa? Qurrata a'yun, penyejuk hati. Jadi gambarnya ya, kita kalau pulang kerja ya, pikiran lagi sibuk di tempat kerja, pulang lihat apa? Anak kondisi sehat, kondisi pada bahagia, senang, itu apa? Menghilangkan kelelahan. Itu gambaran itu, ya itulah bagian daripada karunia Allah yang diberikan kepada kita lewat keluarga kita, lewat anak-anak. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita, generasi kita itu betul-betul menjadi apa? Penyejuk hati kita, enak dipandang mata. Kemudian yang kedua, posisi anak yang Allah titipkan kepada kita itu ada kalanya sebagai zinatul hayatid dunya, sebagai perhiasan dunia. Selalu mengingatkan dalam ayat yang lain, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Zuyyina, dijadikan perhiasan yang sangat indah apabila dipandang oleh mata. Untuk siapa? Lin-nasi, bagi manusia. Di sini bukan lil mukminin, bukan lil muslimin, lin-nasi, semua manusia. Jadi pada umumnya semua manusia itu pasti cinta terhadap anak. Saking cintanya, siapapun yang menyakiti anaknya pasti apa? Dibilain mati-mati jiwa dan raga. Siapapun yang menyakiti anak-anaknya pasti dia tidak demi apapun, demi jiwa dan raga, mereka berkorban untuk anak. Kerja siang malam untuk siapa? Untuk anak. Hubbus syahawati, senang untuk menuruti segala kemauannya demi anak. Ya, pokoknya dia apapun dilakukan demi anak, demi keluarga. Karena itu sudah jadi sudah dikatakan dalam Al-Quran. Minan nisa'i, di antaranya perhiasan yang Allah jadikan untuk manusia yang pertama an-nisa, wanita. Nah, wanita itu termasuk perhiasan dunia ya, nomor satu loh. Dunia, wanita dunia, kalau nggak ada wanita, nggak ada kita, ya, nggak ada manusia. Adanya Nabi Adam doang di surga. Makanya wanita itu adalah perhiasan dunia. Kalau nggak ada wanita, kita nggak usah kerja kan, habis makan satu hari cukup satu hari, nggak perlu istri, nggak ada tanggungan, nggak ada apa, itu santai aja gitu aja. Karena ada wanita, nah akhirnya apa? Akan kemudian ada Allah bulan berkembang sampai kita yang berada di sini. Minan nisa'i wal banin, ya
yang dijadikan perhiasan dunia maka kualitas ini adalah istri. Kemudian wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta benda minan dan wal fiddah. Di antaranya harta benda yang pertama itu adalah uang duit. Nah, itu semua Allah jadikan perhiasan. Kemudian terusnya ayat, kemudian apa? Hewan piaraan, ladang, kemudian usaha yang kita dapat, itu semua adalah perhiasan dunia untuk melengkapi kebutuhan. Namun perhiasan tersebut apabila dijalankan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi indah. Indah bukan hanya di dunia tapi indah sampai yang ketiga, fitnatun. Anak yang Allah jadikan titipkan pada kita ini sebagai apa? Fitnah. Itu maksud fitnah ini adalah apa? Untuk menguji. Wahia al-amanah, untuk itu sekaligus sebagai amanah. Anak yang Allah titipkan pada kita ada kalanya menjadi fitnah, ada kalanya menjadi apa? Menjadi dan fitnah supaya fitnah tersebut tidak menimbulkan bahaya untuk kita, keluarga lingkungan kita, makanya harus dijaga, harus dirawat karena itu bagian daripada amanat yang Allah titipkan kepada kita. Yang keempat, sebagai aduan. Nah, dalam kata lain sebagai fitnah bisa dijadikan kata penghalang. Dalam ayat yang lain di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian menjadi penghalang sampai merusak di kalian dzikrillah, dari mengingat kepada Allah. Jadi jangan sampai harta yang Allah titipkan kepada kita, anak-anak yang dititipkan Allah kepada kita, jangan sampai menghancurkan diri kalian untuk apa? Untuk mengingat kepada Allah. Gara-gara kita nggak mau sholat jamaah, gara-gara anak. Gara-gara kita nggak mau dekat dengan masjid, gara-gara kesibukan yang sengaja tidak bisa ditinggal. Itu semua adalah sebagai penghalang untuk kita zikir, ingat kepada Allah. Allah berpesan, jangan sampai. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau itu yang terjadi seperti itu pada diri kita, orang tersebut fa ulaika humul khasirun, termasuk golongan orang-orang yang yang keempat, posisi anak yang Allah titipkan kepada kita. Yang keempat adalah sebagai adu, sebagai musuh. Bukan menjadi siapa, tapi menjadi musuh. Kita ingat Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang dipilih Allah. Nabi Nuh adalah orang yang hebat, seorang nabi dan rasul dipilih Allah. Tapi anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh menjadi musuh Allah, menjadi musuhnya Nabi Nuh karena tidak mau beriman kepada Allah. Kenapa seperti itu? Lantaran Nabi Nuh orang yang baik, tetapi istrinya Nabi Nuh orang yang jahat, orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah karena anak senantiasa itu umumnya dekat terhadap seorang ibu. Makanya seorang ibu itu adalah menentukan pendidikan apa anak itu menjadi soleh dan solehah adalah
seorang seorang ibu. Ya, mungkin banyak tokoh-tokoh Islam, orang-orang yang berkembang menjadi ulama besar, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia seorang yatim, ditinggal meninggal oleh ayahnya, kan masih kandungan di dalam kandungan. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, tapi dengan seorang ibu yang kuat terus mendorong anak-anaknya tetap menjadi orang yang soleh, akhirnya mereka begitu cerita. Anak Nabi Nuh mendidik. Imam gak berhasil Nabi Nuh, itulah sebagai contoh anak seorang nabi bisa menjadi musuh, itu sebagai contoh satu perumpamaan. Dalam surat At-Taghabur, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian aduwwul lakum, bisa menjadi musuh dalam hal apa? Untuk menghalangi kita beriman kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Daruhum, untuk itu hati-hati mereka tetap menjaga ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai akidah kita, ketaatan kita mudah terbawa oleh anak-anak kita, termasuk golongan remaja kita, apalagi zaman sekarang, zaman semakin dengan teknologi yang canggih, anak-anak kita mudah diracuni dengan teknologi yang seperti ini. Karena seperti itu. Waktu mereka untuk belajar, untuk baca Quran, sama waktu untuk pegang HP itu beda jauh. Kalau kondisinya seperti itu, ya minimal waktunya sekolah tinggalkan, waktunya belajar tinggalkan, waktunya sholat 5 waktu diingatkan. Biarpun seperti itu, wa antafu wa tasfahu, ya, berbuat baiklah terhadap mereka, tetap kalian memberi maaf, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kemudian ayat yang lain, karena anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, kalau sudah menjadi musuh seperti itu, padahal anak adalah yang selalu kita banggakan agar nanti kelak kalau kita sudah meninggal, mereka yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malah sebaliknya, dari panjang lain, al-yauma la yanfa'u malun wala banun, padahal itu la yanfa'u, tidak ada gunanya, al-malu harta, wal banun, anak-anak. Pada saat itu banyak anak yang menolong orang tuanya, banyak anak-anak yang soleh dan surga bisa meringankan beban orang tuanya di akhirat. Tapi ada sebagian anak yang justru tidak bisa menyelamatkan orang tua. Itu gambarannya seperti itu. Dan itu semua adalah perumpamaan yang Allah gambarkan di dunia ini bagi kita semua. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mewakili, lebih hati-hati. Bukan hanya anak, istri, saudara-saudara, lantan fakum arhamukum, tidak akan membawa manfaat sama sekali arhamakum, sahabat-sahabat kalian, saudara-saudara kalian, wala auladukum, dan begitu juga tidak ada manfaatnya sama sekali auladukum, anak kalian semua.
Yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Padahal kita senantiasa mohon pada Allah agar punya anak-anak yang soleh, nanti kelak di hari kiamat mereka yang akan menolong kita. Tapi ada kalanya seperti itu. Yafsilu bainakum, yang memisahkan kalian karena memisahkan yang semestinya bisa berkumpul di akhirat. Untuk itu ayat tersebut menggambarkan, jadikanlah harta dan amal kita bukan hanya sekedar perhiasan dunia, jadikanlah perhiasan sampai di akhirat. Amal, harta benda yang kita jadikan perhiasan di dunia dan bisa dijadikan perhiasan di akhirat. Di antaranya kita diberikan rezeki oleh Allah, kita keluarkan sebagian untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk seteguk air, sesuap nasi yang kita keluarkan untuk majelis taklim, untuk acara kegiatan religi. Masuk nanti minggu depan akan ada peringatan Puasa Muharram, itu bagian daripada malur yang kita jadikan perhiasan di akhirat, ya seperti itu. Begitu juga anak-anak. Nah, itu apa? Ayat tersebut wal baqiyatu sholihat, wal baqiyat sholihat, amal-amal soleh yang kekal. Amal soleh yang kekal, gambarnya seperti itu. Harta yang kita titipkan di jalan Allah itulah nanti yang akan kekal. Harta yang kita kumpulkan sekian banyak, tapi kalau tidak kita infakkan di jalan Allah, nanti akan sia-sia. Kita mendapat rezeki 100.000, kemudian kita infakkan 10.000, itulah sejatinya hakikatnya yang 10.000 itu yang akan menjadi milik kita nanti di akhirat, yang akan kekal. Yang masuk bagian sholihat ay wa a'mal khairat, amal-amal kebaikan, dan amal kebaikan itu yang akan menghantarkan kita, menyelamatkan kita, membantu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kalanya bagian sholihat itu menurut pendapat para ulama zikir itu bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Akan mengatakan sebenarnya yang dimaksud bacaan sholihat yaitu zikir, bacaan zikir berupa tasbih yang dirangkum dengan kalimat tauhid, dirangkum dengan kalimat tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian menurut pendapat ulama yang lain bahwa bagian sholihat adalah kalimat zikir termasuk yang kita baca tadi. Barang siapa yang membaca bagiatus sholihat sekali, itu sama juga menanam pohon di dalam lingkungan surga, dan pohon itu nanti akan menjadi tempat berlindung di mana kita
berada di hari kiamat. Banyak orang yang butuh perlindungan dari teriknya panas matahari. Pohon itu datang sebagai payung. Berapa kalimat tersebut kita baca? Itu ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada kalimat ulama yang lain mengatakan termasuk bacaan-bacaan yang baik di hari Jumat setelah sholat tahiyatul masjid, kita nggak bisa baca Quran. Cukuplah dikit dengan baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu zikir yang paling baik. Baca baqiyatus sholihat ketika kita berada di masjid setelah sholat tahiyatul masjid. Nanti baca baqiyatus sholihat. Itu semua harta benda, anak-anak, amal-amal soleh yang kita jadikan bukan hanya perhiasan di dunia, tapi menjadi perhiasan di akhirat juga. Karena apa itu? Khairun inda rabbika, itu semua lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiknya karena apa? Mendapat ganjaran sawaban, akan mendapat ganjaran, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih berapa menit tadi, Pak? 3 menit. Wa khairul amala, dan sebaik-baik angan-angan, sebaik-baik rencana, sebaik-baik investasi. Nah, apa berarti apa? Rencana yang paling baik di sisi Allah dan bagi orang-orang yang beriman, menjadikan harta benda kita, titipan kekayaan kita dan anak-anak kita jangan cukup menjadi perhiasan di dunia, tapi berlanjut perhiasan di akhirat. Umpamanya kita punya motor, punya mobil, punya rumah yang mewah, kan kalau kita punya rumah bagus dilihat juga indah, dipandang indah. Jangan cukup aja dipandang, jadikan rumah itu kita jadikan untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita, untuk baca Al-Quran, untuk baca sholawat. Itu bagian daripada apa? Nanti menemani kita di kelak dia. Wa khairu amala, itu semua adalah apa? Sebaik-baik tujuan, baik tujuan di dunia, terutama tujuan di akhirat. An Abi Hurairah wa Imar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma an Nabi alaihi salatu wassalam wallahu a'lam bishawab. Nanti ambil sisa, ada kasih enggak, Pak? Ada ya? Mana tadi RT kemarin berapa? Soal bisa ada tali enggak? Ada kasih. Udah pokoknya ada yang lain di Jawa. Karena sapi nanti taksinya pakai operasional Pak ya. Jadi kalau di masjid jalan untuk kegiatan kaki jalan baik sama ya. Dan mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya kopinya dari semua, kopinya dari semua. Dari itu belum ada. Ya, belum. Kalau sodako berarti seikhlasnya kita, Pak. Seikhlasnya kita. Sodako sama zakat beda ya. Kalau zakat panduannya adalah 85 gram emas. Kalau kita sudah punya harta, kalau dikalkulasi hitung harta emas itu 84 gram. Kalau uangnya 81 gramnya emas berapa? Umpamanya kalau 1 juta, berarti uang kita sudah ada 85 juta. Keluarkan 2,5% itu kalau zakat. Itu pun dengan catatan kalau sudah haul, sudah mencapai setahun.
sudah mencapai setahun sejak kita mengumpulkan, dari kita belum punya sampai punya 16 tahun itu. Jadi kalau sedekah, infak itu tidak dibatasi. Sedikit bagus, banyak lebih bagus, kan gitu Pak ya. Ya. Lebih banyak yang kita infakkan, lebih gede pahalanya. Lagi Pak. Cukup ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fatah ya Ali bin Kamal Fatah wa alimna wa alimna ilmana ya Allah wa alimna ma alimna alimna ma la alimna alimna ma yaqawna innaka ta'lamu wa la ta'lamu Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min qalbin la rahmatin ya arhamar rahimin Allahumma la ilaha min ahli ilmi wal iman wal taqwa wal ibadah wal rizqi wal nafal wal khair wa la tajalna wa iyya min ahli syarri wal khair innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi sebelum itu untuk bapak yang ingin memperbaiki bacaan Qurannya, jangan ada perasaan segan, jangan ada perasaan malu, jangan ada perasaan gengsi. Mari kita bersama karena ini semua demi kebaikan diri kita masing-masing ya. Terutama bacaan-bacaan kalimat yang umum termasuk bacaan adzan. Ya, bacaan zikir tahlil, apa bacaan itu sepertinya dianggap remeh, tapi itu penting. Seperti bacaan adzan, bacaan qoma, bacaan sholawat, ketika sholat Jumat, itu dianggap remeh. Oh itu, kalau bacanya sudah bagus, itu berarti beda. Semakin bagus, pahalanya semakin tos. Sekali lagi untuk bapak, jangan ada rasa malu, jangan ada gengsi, mata bersama. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.